nggak, guys? Halo, selamat siang, sore, malam semuanya. Kelompok kami akan menjelaskan tentang pendapat COVID-19, hak dan kewajiban. Contoh dari haknya yaitu warga negara Indonesia atau masyarakat di Indonesia harus melakukan vaksinasi yang sudah dianjurkan pemerintah secara gratis. Bisa melakukan di rumah sakit tertentu atau mengikuti bagian dari tindakan pemerintah. Contoh dari kewajibannya itu kita bisa mengikuti protokol kesehatan yang sudah dianjurkan oleh pemerintah. Selanjutnya saya akan menanyakan pendapat-pendapat dari teman-teman yang berada di Zoom ini. Apa yang kamu rasakan atau lihat tentang COVID-19 pada saat ini? Tentang COVID ya. Kalau menurut saya, yang saya rasakan tentang COVID-19 yaitu pemerintah lebih mementingkan kaum kapitalis ataupun kaum-kaum yang beruang ataupun orang-orang yang beruang daripada rakyat kecil. Fakta yang terjadi di lapangan, saya pernah melihat berita seorang ibu-ibu yang gak bisa pulang kampung karena larangan mudik pada saat itu. Padahal ibu tersebut sudah nggak bisa hidup lagi di kota karena sudah di PHK oleh tempat kerjanya. Dan saya miris sekali ya pas melihat berita tersebut. Ya, emang agak miris ya, tapi kalau menurut saya itu berbanding kebalik dengan Mas Wahid yang pikirkan, karena kamu itu melihat dari satu sudut pandang saja mungkin, Mas. Buktinya tentang pemberian sembako terhadap masyarakat, dan itu bentuk peduli pemerintah, salah satu rasa cinta pemerintah lah terhadap bangsa ini agar terhindar dari COVID. Nah, makanya mereka membuatkan bansos sosial untuk masyarakat kecil khususnya. Oke, itu sih kalau dari saya. Semakin menarik aja ya, baru 2 buat pendapat dari teman-teman pada Zoom ini. Soalnya ada yang memberi pembahasan lain, Mas Alba. Oh itu ya, mengenai bansos tadi kan disebut itu yang jadi tanggung jawab pemerintah menyalurkan bantuan sosial itu ke masyarakat, itu malah faktanya banyak dikorupsi. Bahkan saya sempat baca berita itu yang dikorupsi itu sampai 134 triliun. Jadi di masa kritis kayak sekarang ini malah dijadiin ajang buat memperkaya diri lah, bisa dibilang. Itu miris sih menurut saya. Menarik ya, berarti sebagian gelintir orang pada pemerintah memanfaatkan masa-masa pandemi ini untuk tidak bertanggung jawab begitu ya Mas, kayak seperti korupsi. Selanjutnya Mas Rahman ingin menambahkan? Saya boleh nambahin kan tentang pendapat Mas Alba. Oke, tentu. Silakan. Ya, di tempat saya ada fakta lain. Soalnya ada saudara saya di sini, dia kerjanya sebagai perawat dan pas lagi maraknya COVID, dia ditugaskan di daerah perbatasan. Dia cerita kalau gaji yang diterimanya itu tidak sesuai dengan yang sudah ditetapkan. Itu artinya ada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, yang mengambil hak-hak para petugas yang mengenai COVID-19 tersebut. Mungkin itu aja sih. Oke. Menurut kalian kalau persoalan vaksinasi gimana sih? Menurut teman-teman yang lainnya? Oh ini ya tentang vaksinasi. Menurut saya sih kalau vaksinasi itu banyak orang yang tidak melakukan kewajiban sebagai warga negara yang baik untuk melakukan vaksinasi. Mereka tuh beranggapan bahwa vaksinasi itu berbahaya karena mindset. Mereka banyak dibumbui tentang vaksinasi yang berbahaya, semisal kayak ada terjadinya orang meninggal tentang vaksinasi. Setelah melakukan vaksin itu masih belum tentu
kebenarannya. Kalau menurut saya sih sebenarnya orang yang beranggapan seperti itu karena mereka tidak mencari tahu tentang kebenarannya atau mereka mendapatkan informasi tapi tidak dilakukan validasi tentang informasi tersebut. Jadi sebenarnya yang dipikirkan sebagian masyarakat itu salah. Karena yang pertama, vaksin itu udah aman dan sudah dihalalkan. Dan yang kedua, sebelum divaksin sudah dilakukan uji klinis. Jadi intinya vaksin itu aman buat yang dilakukan. Menurutku Sultan masih salah. Perlu digarisbawahi bahwa vaksin yang aman dilakukan itu tidak termasuk orang lansia, anak-anak, dan orang yang mempunyai riwayat sakit. Pendapat dari teman-teman, semua pendapat itu bisa kita konsumsi dan kita teliti dengan baik. Semua argumennya sangat menarik dan mungkin bisa menambah wawasan buat kalian semua yang mendengarkan. Terima kasih.